Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sport Jurnalis ingin mewawancarai stasiun radio di Universitas PGRI Semarang guna memenuhi tugas kelompok Sport Jurnalis. Perkenalkan, kelompok kami, saya sendiri Krisna Dwi Widiatmojo. Saya Pintar Rafiq Al-Hadi. Saya Gilbert Robijo Suwanto. Dan saya Pupungan Laran Putra. Saya Danuna Sentika. Dan teman saya sebagai kameramen Fandi Maulana. Yaitu anggota kami. Sekarang kami akan memperkenalkan narasumber kami. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Novita Aprilia. Di Aprilia sendiri saya selaku bagian traffic. Nah, kalau misalkan tugas traffic sendiri sebetulnya adalah mengatur tentang program-program yang ada di Aprilia, termasuk juga mengatur bagaimana para penyiar menyiapkan materi-materi yang akan diinformasikan kepada pendengar seperti itu. Baik, akan saya mulai langsung pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana Apradio berupaya membantu masyarakat dalam hal pemberian informasi seputar pandemi COVID-19 lalu? Oke, kalau misalkan mau flashback ke tahun 2020 lah ya, bisa dibilang seperti itu, masa pandemi, kami termasuk media yang mungkin shock juga ya dengan peristiwa itu. Siapa sih yang nggak shock? Bahkan semua elemen masyarakat, pengusaha pun juga merasakan dampak dan impact dari pandemi. Termasuk kami yang pastinya setiap hari kami selalu mengupdate informasi, terutama untuk wilayah Kota Semarang sendiri, karena pasti masyarakat membutuhkan informasi di mana kemudian berapa sih jumlah pasien COVID-19 yang memang sudah terdampak pada saat itu. Seperti itu. Berikutnya, apakah ada pembentukan program khusus dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai pandemi COVID-19? Oke, meskipun masa pandemi, kalau misalnya kata orang itu kita harus PPKM seperti itu, tapi media itu tetap berjalan seperti pada umumnya, nggak ada libur ya, bisa dibilang seperti itu. Dan kalau berbicara tentang program, kita selalu menginformasikan, termasuk kita sebagai radio yang mungkin kesannya analog hanya bisa didengarkan melalui radio saja. Saat itu kami sudah konvergensi media kebetulan. Jadi kami sudah melakukan, ketika kalian mungkin sudah mengenal saat itu yang namanya Zoom meeting. Nah, kurang lebihnya kami konvergensi media radio yang mencangkup beberapa lini. Kami melakukan siaran melalui streaming di apradio.id, kemudian YouTube Live juga, Instagram Live juga. Jadi pada saat itu kami mulai melakukan hal-hal seperti itu untuk membuat program-program di mana kami mengedukasi masyarakat tentang COVID itu seperti apa. Dalam bentuknya sih mungkin kalau misalkan lebih mudahnya adalah iklan layanan masyarakat seperti itu. Ketika bilang program khusus ada, kebetulan kami juga menyiarkan talk show live bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang seperti itu. Lalu bagaimana konsep program khusus edukasi tersebut? Oke. Kalau misalkan konsepnya, kalau iklan layanan masyarakat sendiri itu kan pasti kami akan putarkan setiap hari, setiap saat selama pandemi. Ketika untuk mengedukasi secara khusus, kita beberapa kali rutin berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bapak Abdul Hakam, untuk menginformasikan kepada masyarakat update terbaru itu seperti apa. Apalagi saat itu masyarakat juga ada isu tentang vaksinasi ya, vaksinasi yang memang ketika bulan puasa apakah diperbolehkan atau tidak, kemudian apakah vaksin itu berbahaya atau tidak. Nah, program-program khusus salah satunya talk show di Uploader itu untuk mengedukasi masyarakat tentang hal tersebut seperti itu. Pertanyaan berikutnya, pihak mana saja yang terlibat dalam program edukasi mengenai COVID-19 ini? Oke, kalau berbicara tentang COVID, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, semua orang terdampak. Ada dinas kesehatan, otomatis pasti iya. Para pengusaha yang memang sudah kena impactnya, apalagi para pelaku UMKM. Kebetulan kami juga memiliki program bersama dengan para UMKM, bagaimana mereka harus beralih, yang awalnya mereka membuka gerai, kemudian harus menjalankan bisnisnya secara online, meskipun ya itu tadi impactnya masuk ke pendapatannya mereka itu pun juga kurang optimal, tapi kami berusaha untuk secara tidak langsung mengedukasi, kemudian juga mengoptimalkan
media yang kami miliki untuk membantu mereka. Selain itu, otomatis dari dinas kami juga bekerja sama. Ada beberapa saat setelah pandemi, ya 1 tahunan lah ya, kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Pusat mengadakan seminar dengan menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Beliau di sana juga mengedukasi tentang vaksinasi khususnya kepada lansia, karena pada saat itu lansia masih banyak sekali yang belum melakukan vaksinasi seperti itu. Di mana Apradio mendapatkan informasi atau data secara real time dan faktual mengenai pandemi ini, Bu. Oke. Kalau misalkan tadi saya sudah jelaskan bahwa kami memiliki narasumber yang cukup kompeten sebetulnya. Dari kepala dinas kami langsung mendapatkan informasi tentang bagaimana COVID-19 saat itu. Kemudian untuk data-data real time-nya seperti biasa juga. Selain kami dapat dari narasumber, kami juga bisa mencari lewat googling atau media sosial lain dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Bagaimana Apradio mengatasi kendala tersebut? Oke, kalau berbicara kendala yang mana nih? Karena kalau misalnya kendala selama ini mungkin masih sama lah ya. Kita harus mengubah dari yang awalnya kita bisa fleksibel, ketemu dengan narasumber, kita menghadirkan secara langsung ke studio. Saat pandemi kita nggak memungkinkan untuk menghadirkan beliau-beliau tersebut. Nah, tapi karena kami sudah konvergensi media, kami menggunakan aplikasi Zoom, kemudian Google Meet juga kami manfaatkan, termasuk Instagram Live yang mungkin saat itu banyak sekali, belum banyak radio yang memanfaatkan. Nah, kami sudah mencoba dan melakukan. Jadi narasumber mau dimanapun, di rumah pun tetap bisa kami wawancara seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada proses interaktif dari masyarakat lewat Apradio ini yang menanyakan seputar kekhawatiran di masa pandemi? Oke, kalau ngomongin soal kekhawatiran, kayaknya semua orang masih khawatir ya. Pandemi kemudian meluluh lantahkan banyak hal, ekonomi iya, kemudian jasa iya, semuanya pasti iya. Nah, kemudian yaitu tadi melalui seminar, melalui talk show dengan instansi dinas-dinas terkait, banyak sekali kemudian masyarakat yang bertanya secara langsung, termasuk kekhawatiran tadi tentang vaksinasi, apakah boleh untuk lansia, atau mungkin pembahasan di mana lokasinya ya kalau misalkan di Semarang dapat vaksinnya, seperti itu. Saat itu paling umum sih seperti itu masyarakat. Dari segala permasalahan dan kekhawatiran yang dialami, apakah ada respon negatif terhadap pemberian informasi lewat Apradio ini? Oke. Kalau saat itu sih, alhamdulillah sih nggak ada respon-respon negatif. Yang pasti di sana saat itu kami berusaha untuk membantu bagaimana lini-lini yang memang bisa kami bantu. Salah satunya ya UMKM itu, bagaimana untuk menaikkan penjualan mereka, jangan sampai usahanya kemudian menjadi bangkrut karena memang kurang adanya promosi sih, seperti itu. Yang terakhir, bagaimana Apradio merespon, mengevaluasi dan mengkomunikasikan dengan pihak yang berwenang untuk dilakukan di masa yang akan datang jika suatu hari nanti terdapat fenomena seperti pandemi COVID-19. Oke, baik. Harapannya sih jangan sampai ya, kalau misalkan ngomongin soal pandemi 2 tahun, ya hampir 3 tahun lah ya kita seperti itu. Bahkan sekarang ini sudah masuk ke proses endemi, tapi pada dasarnya juga ekonomi pun masih belum bisa dibilang sudah stabil seperti sebelum pandemi. Kalau misalkan misalkan ada lagi, pasti upaya-upaya yang kami akan lakukan adalah mengoptimalkan apa yang kami miliki, mengedukasi masyarakat juga, dan yang pasti kami membantu teman-teman, para pengusaha, atau mungkin masyarakat yang memang membutuhkan informasi untuk bisa teredukasi dan terinformasi dengan baik dan benar. Karena pada saat itu seperti kita ketahui, pandemi ini semua serba online ya, semua melihatnya gadget, tapi apakah benar, fakta atau tidak, nah itu isu hoax juga banyak saat itu. Nah, bagaimana kami sebagai media juga berusaha untuk jangan sampai kami menyiarkan sesuatu hal yang hoax dan malah mungkin menyesatkan masyarakat. Ini seperti itu. Tapi koordinasi dengan dinas-dinas terkait pasti akan kita lakukan seperti itu. Ya, terima kasih untuk narasumber kali ini. Sekian dari kelompok kami atas wawancara di Apradio. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
That's all we